Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan selalu setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur buat segala berkat Tuhan, bersyukur buat kesempatan, bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami kembali dikuatkan, ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Apapun yang Tuhan mau bagi kami, dan kami mau lakukan itu ya Tuhan. Firman-Mu, kami percaya Tuhan meneguhkan iman percaya kami semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, nomor lais, kita buka di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah percaya kepada Kristus Yesus Juru Selamat dan hidup, tentu kita sudah meninggalkan segala sifat lama, manusia lama, tabiat-tabiat lama, atau sifat-sifat duniawi yang melekat dalam diri kita sebelum kita mengalami pertobatan. Itu sudah kita tinggalkan, karena jelas di sini dikatakan karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah meninggalkan semuanya sifat-sifat yang tidak baik itu, tentu kita menjadi manusia yang sudah baru. Di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala sifat lama itu sudah kita matikan dan sekarang kita manusia baru. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sebagai manusia yang baru, hal yang harus kita lakukan di sini dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau kita melihat dari ayat ini, tentu ini sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap orang tentu tidak pernah suka didustai, baik itu anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun, siapapun itu tidak pernah suka didustai. Mungkin ada yang berkata dalam hatinya, saya berdusta, saya berbohong demi kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbohong atau berdusta demi apapun itu tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Dusta itu berbicara tentang kita bertindak melawan kebenaran. Berdusta juga bisa kita artinya menyesatkan orang lain supaya tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Hal ini menjadi perenungan bagi kita dimanapun kita berada, bahwa berdusta ataupun berbohong memiliki pengertian yang sama dalam bentuk apapun itu, sekecil apapun itu tetap dosa di mata Tuhan. Kalau kita mungkin pernah berdusta sekali, kalau kita tidak mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, maka seseorang itu akan menutupi kebenaran itu. Dia akan berdusta kembali supaya kesalahannya itu, supaya kebenaran itu tidak terungkap. Dia akan tetap berdusta, melakukan hal yang sama, berdusta untuk menutupi kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyebab orang berdusta yang pertama ingin menutupi kesalahannya, yang kedua ingin menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat bahwa berdusta ini sangat perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berdusta merupakan hal yang sangat serius untuk kita tinggalkan. Berdusta dalam bentuk sekecil apapun itu, baik kita berkata mungkin dalam hati kita demi kebaikan, kita tidak boleh berkompromi dalam hal itu. Karena ketika kita berkompromi dengan kita berdusta, dengan kita berbohong, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ketika suatu kebiasaan kita berdusta, maka berdusta itu bisa melekat dalam kehidupan kita, dan kalau sudah melekat, maka akan susah untuk ditinggalkan. Akan bisa menjadi satu tabiat yang melekat dalam hidup orang percaya kalau berdusta dilakukan setiap hari, ataupun mungkin dia berkata, aku hanya berdusta di dalam hal kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdusta harus kita tinggalkan. Karena kalau kita tidak tinggalkan, berdusta ini bukan hanya dia bisa menutupi kebenaran, tetapi berdusta juga bisa memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya. Tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara, bapa dari pendusta itu adalah iblis. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, di situ firman Tuhan katakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kita adalah anak Tuhan. Saya katakan tadi bahwa kita ini sudah mengalami pertobatan. Tentu dusta ini sudah harus kita benar-benar jangan kita lakukan, jangan kita biasakan dalam hidup kita. Seorang orang tua ketika dia didustai oleh anaknya, ketika anaknya berbohong dan orang tua itu tahu, tentu dia sangat begitu kecewa. Dia sangat bisa marah ketika dia tahu anaknya berdusta. Apalagi dengan Tuhan kita, Yesus yang sudah kita percaya. Tuhan tidak pernah menghendaki kita yang sudah percaya, yang sudah meninggalkan manusia lama, yang sudah hidup kita diperbaharui oleh Roh Kudus, tidak ingin kita menjadi orang yang suka berdusta. Kita buka di dalam kitab Mazmur 119 ayat 163, demikian firman Tuhan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Firman Tuhan katakan dengan jelas benci dan jijik terhadap dusta. Kalau berbicara tentang jijik, tentu ini suatu hal yang kotor. Jangankan kita untuk menyentuh, melihat saja, ketika kita melihat hal yang jijik kita tidak suka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buang segala adar mungkin kita pernah berdusta. Cintai Taurat Tuhan, yaitu kebenaran itu. Firman Tuhan itu adalah kebenaran.
Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita dimanapun kita berada, kita stop untuk berdusta. Mulai hari ini stop untuk berbohong. Tinggalkan semuanya dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingat kami pada saat ini, dimanapun kami berada, untuk kami berhenti untuk berbohong, berhenti untuk berdusta, karena itu adalah suatu dosa di mata Tuhan, bahkan itu kejijikan di mata Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, mencintai kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, baik di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan percayakan kami berada sebagai anak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak suka berdusta ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.